Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan di Indonesia. Anies mengkritik ketimpangan pembangunan melalui indikator nyala lampu di malam hari melalui foto satelit. Anies menyebut dari nyala lampu di malam hari menunjukkan aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Anies kemudian menunjukkan perbandingan antara Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Menurut Anies, India yang berpenduduk lebih banyak dari Indonesia, nyala lampu lebih merata. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan di Indonesia. Anies mengkritik mulai dari menggunakan titik lampu malam hari melalui foto satelit. Anies menyebut seharusnya pembangunan difokuskan pada pembangunan berkeadilan. Lalu bagaimana PDIP merespons kritik Anies? Kita bahas bersama Arya Bima, politisi PDIP, bergabung juga Ahmad Fathul Bahri, Wakil Sekjen PKS. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, waalaikumsalam. Saya ke Mas Arya dulu. Gimana tadi pernyataannya Pak Anies, salah satunya ya kita cuplik sebelumnya tadi soal ada ketimpangan pembangunan luar biasa kata Pak Anies. Salah satu indikatornya dari nyala lampu yang timpang di malam hari. Ya justru itu yang diselesaikan oleh Pak Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini. Kenapa ada konsepsi Indonesia sentris, kenapa ada interkoneksitas dari Sabang sampai Merauke, dari Mianmas sampai Rote, disambung menjadi satu dengan jalan trans, dengan jalan tol, dengan pelabuhan, dengan bandara, dengan listrik 35.000 watt, dengan telekomunikasi, supaya tingkat produktivitas itu tidak hanya di Jawa sentris, bahkan Jakarta sentris. Jadi narasi-narasi ya kelihatannya sedikit logis ya, tapi itu tidak realistis di dalam mengkontekskan negara kepulauan seperti Indonesia yang seperti sekarang ini. Kenapa dibilang logis tidak realistisnya di mana, Mas Arya? Logisnya ya sekolah antara gelap dan ketimpangan, ini kan dilogis-logiskan kan. Tapi apakah itu realistis, real ada di dalam seluruh asosiasi yang di situ adalah kebanyakan kepala daerah, itu dia akan menjawab loh, tempatku terang semua kan gitu kan. Jadi tidak realistis, tidak real, tidak nyata bahwa dia spektrumnya melihat dari satelit. Namanya kota itu ada listrik untuk kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan industri, ada industri pun ada industri berat, industri menengah, industri manufaktur, kapan dia harus bergerak, atau industri pariwisata. Jadi ada hal-hal yang kritis itu perlu ya di dalam satu negara demokrasi, dan ini bagus ya, tidak hanya sekedar saling umpat-mengumpat, tapi mulai masuk mengkritisi. Tapi kritis adalah argumentatif. Nah, argumentasinya lemah. Kritis adalah konstruktif dan ada hal yang solutif. Saya tidak melihat kecuali pendapat Mas Anies ini hanya sekedar mengambil sisi posisi dia sebagai capres untuk mengambil kue yang tidak mendapatkan kepuasan dari pembangunan Jokowi, yang kebetulan sekarang ini kepuasannya 85%. Maka kalau 5% mau direbut, ya itu bunuh diri politik buat saya. Kalau ke Muhammad Fathul gimana? Kalau kata Mas Arya tadi dilogis-logiskan tapi tidak realistis, apa iya? Ya pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu ya
dari forum yang sudah dilakukan oleh Apexi, karena justru ini juga satu hal yang perlu didorong ya. Hal-hal yang baik tadi, bahkan bakal capres lain, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo juga diundang dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan gagasan, substansi, dan Ya. juga digaungkan oleh media. Menurut saya ini hal yang perlu kita dorong terus nih, selain bicara soal siapa Betul, capresnya, betul. cawapresnya. Ya. Yang kedua, ini kan yang dibahas oleh Mas Anies ini pertama dalam forum yang terkait dengan pemerintahan kota, sehingga beliau ingin coba memperlihatkan bagaimana yang tadi beliau sampaikan, ada gagasan, ada narasi, dan juga kerja, yaitu berdasarkan gambaran yang tadi disampaikan, yang secara sederhana dibuka dengan gambaran mengenai foto Indonesia ini dari atas gitu. Jadi bagaimana penerangan yang terjadi. Nah, ini gambaran bahwa ternyata memang dalam konteks kota yang terang ternyata masih timpang gitu. Sehingga mulai dari poin itu ya beliau membahas tuh bagaimana harapannya agar kota ini juga bisa punya peran untuk juga berkontribusi terhadap kemajuan yang ada di desa, dan dalam konteks ini juga kemajuan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jadi itu dasar yang menurut saya yang perlu kita sampaikan dan juga kita apresiasi dalam forum tersebut gitu. Kalau kata Mas Arya tadi argumentasinya tapi lemah. Kalau PKS lihat itu lemah atau tidak datanya? Ya, yang disampaikan juga ada kutipan datanya ya, jadi bisa dibaca gitu. Tadi misalnya hal-hal yang terkait dengan memang di awal itu yang dia buka, dia hanya gambarkan saja. Kan orang simpel ya, kita kalau naik pesawat juga senang sekali kalau kita datang ke kota lain, apalagi kalau malam, jadi kelihatan tuh bagaimana kota tersebut. Apalagi kalau ke luar negeri, kita membandingkan Indonesia seperti apa dibandingkan dengan kota luar negeri, kan seperti itu ya. Kalau saya sih ya, sebagai orang Indonesia yang mungkin suka jalan-jalan, melihat kota lain, sebagai orang Indonesia yang juga suka melihat kalau ke luar negeri seperti apa, itu menarik gitu. Baru masuk ke aspek-aspek yang terkait dengan aspek kebijakan. Makanya disampaikan, misalnya salah satunya konteks ya urbanisasi itu sebuah kepastian. Sedangkan permasalahan kota itu pilihan, yang beliau sampaikan tadi kan seperti itu ya. Dan disampaikanlah beberapa Oke. data yang dikaitkan dengan data World Bank, data BPS, ada bagaimana misalnya contoh ya yang disampaikan Mas Anies itu yang di awal misalnya 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di tahun 2045. Nah, ini pola yang dibaca dari data World Bank yang disampaikan. Oke. Kalau memang polanya seperti itu, maka di tahun 2045 70% penduduk Indonesia itu tinggal di kota gitu. Nah, Oke. ini kan satu hal yang menjadi pintu masuk ya, bagaimana melihat kebijakan, yaitu bisa didasarkan pada analisis tren data gitu. Dan ini disampaikan oleh Mas Anies, dan makanya dianalisis lebih lanjut, bahkan di akhir secara simpatis, Mas Anies pun juga menyampaikan beliau sebagai bakal capres juga butuh masukan, sehingga Oke. justru menyampaikan juga para wali kota yang hadir untuk memberikan masukan-masukan terkait apa yang harus dipertahankan, Ya. yang diperbaiki dan sebagainya. Oke.